Ya, shalom, kita kembali bertemu dalam konteks reading. Kita sampai satu aja pasal 19 ayat 1 sampai ayat 21. Persilahkan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan melihatkan Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menurut seorang suruhan yang mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku kan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat namamu sama seperti salah seorang dari mereka." Maka takutlah ia lalu kami pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah kita, ia meninggalkan cucunya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arat. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arat itu, tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Kamu lanjut ini aja. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meloha harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, membelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api.
Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Sangat-sangat spektakuler di 1 Raja pasal 18 karena 450 nabi baru disembelih oleh Elia. Kita bisa membayangkan betapa kekarnya iman dari Elia itu, betapa kokohnya dan heroik gitu karena membinasakan 450 nabi Baal. Tapi di pasal ini kita menemukan sebuah titik patah gitu ya, dia mengalami pergumulan dan yang kita soroti pada dua isu penting yang dihadapi atau dialami oleh dia dari faktor isu eksternalnya dan juga pergumulan pribadi dan bagaimana alam menggembalakan atau memulihkan Elia. Di ayat 1 sampai 2 ini berita perbuatan Elia ini yang itu hebat membunuh Nabi ini sampai ke telinganya Isabel, istri dari Ahab, dan Isabel mengancam, punya sebuah tekad begitu, mengirim utusan yang mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawa sama seperti nyawa salah seorang dari mereka dari 450 nabi yang dibunuh Elia. Nah, merespon ancaman dari Isabel ini, ayat 3, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Jadi Elia takut gitu. Ada sesuatu yang patut kita cermati ya. Kontras luar biasa dengan pasal 18. Di pasal 18 Elia bahkan mengejek nabi-nabi ketika mereka sedang berteriak minta tolong pada ilah atau Allah mereka. Di bagian ini baru satu bentuk ancaman, tapi Elia dikatakan takut ya, lalu begitu reaktif ya, bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Terjadi pergeseran geografi yang cukup jauh, dikatakan sampai ke Berseba sana, termasuk wilayah Yehuda, dan kemudian dia meninggalkan bujangnya, lalu dia sendiri masuk ke padang gurun sebagai sejauh saat keranjauan yang belum di bawah sebuah pohon ara. Nah, di bagian kedua isu itu kita mulai cermati di bagian ini dikatakan kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah ini, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ingin tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi tampak di sini bahwa memang ancamannya membuat Elia takut dan pergumulan-pergumulan pribadi ketika sudah begitu jauh dari tempatnya Isabel atau kita katakan sudah bebas dari ancaman, tapi ternyata bukan keberanian itu tapi semakin terpuruk ya, dia merasa sendiri dan ya, masuk sebuah fase yang sangat kritis, sebuah fase antara depresi karena ingin mati. Dan kata-kata di bab sini sangat-sangat mengekspresikan suasana batinnya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi pergumulan Elia sekarang dengan dirinya sendiri itu begitu berat. Dan ayat 5, sesudah itu Elia berbaring ya, jadi nampaknya ada kelelahan secara fisik, jiwanya juga letih bahkan sampai ingin mati itu. Dan dikatakan di sana dia tertidur, dia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Nah, kalau itu kita lihat ayat 9 sampai ayat yang ke-14, maka isu yang muncul kedua ketika dia mengungkapkan face ya, muka dengan Tuhan itu, Elia merasa seperti ya, hasil pelayanan itu sia-sia karena tidak ada orang yang ada bersama dia yang tetap setia dalam iman yang susah membuat dia pengen ya sudah ini semuanya diakhiri saja. Nah, bagaimana Tuhan melalui Elia yang kita cermati, Tuhan mengutus malaikatnya
Dikatakan dalam ayat yang kelima bagian B, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya. Tentu kata tafsir ini mengkontraskan apa yang dilakukan atau kemerosotan rohani Venus dari Elia terhadap dirinya itu direspon secara kontras oleh Tuhan untuk memulihkan. Dikatakan tetapi ya malaikat itu datang dan katakan, tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepada, bangunlah, makanlah. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam diri Elia, ketakutan kepada Isabel, lalu pergumulan pribadi berkenaan dengan ya, keletihan, kelelahan, capek dan susah, dan bukan soal demikian juga masalah makan minum sehingga habislah tenaganya terkuras, lalu ya lelah sekali fisiknya itu, dan soal-soal psikis yang dialami sehingga ingin mati itu. Cara Tuhan untuk merecover Elia itu mengutus malaikatnya, lalu menyentuh dia, ya, sentuhan yang begitu berarti, dan juga menyediakan makanan untuk memulihkan hal-hal sifatnya fisik. Bangunlah dan makanlah. Demikianlah ada komunikasi yang terjadi antara malaikat ini dengan Elia. So ini kebutuhan yang sangat-sangat basically dalam proses recovery, kelelahan fisik, mental, psikis dan seterusnya. Dan ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Ya memang Elia merespon ya, lihat sana sini, artinya ya tentu ada terjadi paling tidak sedikit ada perubahan perspektif ya. Ada makanan, ada semua yang disediakan, dan minum juga tersedia. Dan dia mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat, dia makan dan minum kemudian berbaring pulang. Ya nampaknya capek sekali, ini perlu istirahat yang cukup. Nah, hanya nada di ayat 7 itu memberikan sebuah nuansa kuat bahwa berbaring pulangnya bukan sekedar capek, tapi ya sudahlah, kalau sudah makan ya biarkan begini berlanjut terus saja. Sehingga dimulai kata tetapi malaikat itu datang kedua kali dan menyentuh dan berkata, bangunlah, makanlah. Lalu diarahkanlah si Elia ini, dikatakan, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jadi kehidupan Elia itu tidak berakhir di sini. Bagi malaikat ada sesuatu yang harus kerjakan, yaitu pergi menuju ke Gunung Hermon. Sehingga tegas malaikat katakan, kalau tidak perjalanan nanti terlalu jauh bagimu. Bagi Elia endingnya di sini, bagi malaikat justru setelah makan harus ada something ya. Jadi Elia bangun makan dan kemudian ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Ini sudah mujizat besar. Kita tidak tahu berapa banyak yang dimakan oleh Elia, tapi poin penting ini tindakan intervensi ilahi dalam recovery hambanya, sehingga memperoleh kekuatan yang besar sekali untuk berjalan 40 hari 40 malam. Tahapan recovery itu tidak hanya di sini, karena ini masih bersifat ya psikisnya dipulihkan dikit, fisiknya betul-betul di recovery, tapi ada persoalan-persoalan berkenaan dengan visi misi dalam hidupnya. Dan itu yang terjadi ditemukan di ayat 9 sampai ayat selanjutnya. Ketika sudah sampai ke Gunung Horeb, Gunung Allah itu, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang pada demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi Tuhan berfirman, sekarang Tuhan berfirman langsung kepada Elia, bukan utusannya, karena Elia masuk ke dalam gua dan bermalam di sana. Jadi perasaan loneliness dan teralienasi itu masih ada di sini. Dan langkah saya untuk membangun sebuah komunikasi dengan Elia di gua itu dan bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Persoalan menyadarkan tentang visi misi panggilan hidup itu. Apa kerjamu di sini, hai Elia?
Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Itu responnya juga sangat-sangat menjawab pertanyaan gitu. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan Israel itu dan membunuh nabi-nabi itu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka yang menjauh-jauh. Ini faktor internal yang sangat mendalam. Ada perasaan sendiri karena mengevaluasi semua pelayanan kinerjanya yang begitu antusias segiat-giatnya itu, ternyata hasilnya itu cuma aku seorang diri saja yang masih survive secara rohani di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan bahkan ketika saya merasa diri seperti ini bisa bertanya dengan Engkau, ternyata mereka ingin mencabut nyawa termasuk Isabel tadi. Jadi ada faktor eksternal yang mengawal sikap perilaku dari Elia maupun kemampuan batin berkenaan dengan pelayanannya itu, hasil pelayanan sepertinya tidak balance antara yang dia kerjakan segiat-giatnya dan kondisi pada akhirnya bahwa dia menemukan dirinya sendiri ia masih setia pada Tuhan. Tuhan kemudian berbicara lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Nah ini tahapan berbeda, bukan hanya suara yang satu, tapi Tuhan datang dan menjumpai Elia. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang mulai gunung-gunung mulai terjadi. Jadi ada peristiwa-peristiwa alam yang dilakukan oleh Tuhan untuk mencoba menggugah kembali kesadaran Tuhan betapa besarnya Tuhan itu, betapa ajaibnya Tuhan, betapa agungnya Dia di Almighty God itu. Dan di dalam ayat 10 bagian 11 bagian 3 itu katakan, dan tetapi tidak ada Tuhan dalam hal itu. Dan serangan itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dalam api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Apa yang bisa kita bayangkan tiga momen ini, atau tiga rangkaian peristiwa alam yang dipakai Tuhan untuk dia harus berjumpa dengan Elia. Tuhan ingin menyadarkan dia bahwa Dia adalah penguasa semesta alam ini dan segala sesuatu kontrol dalam kendali Dia. Dan harapan yang terlibat adalah Elia punya sebuah kesadaran atau semacam perasaan kegaiban itu. Biar tumbuh kembali bahwa Dia Tuhan itu ada di sini. Kamu tidak sendirian. Sebagai hamba-Mu, kamu tidak sendirian. Aku ada di sini. Getaran alam ini menyadarkan tentang aku yang berdaulat atas alam semesta dan hidupmu. Dan mestinya kamu bisa mengidentifikasi itu dengan baik tentang semua ini. Bahwa semua yang terjadi, jadi saya tidak di situ, tapi saya ada yang mengatur, mengendalikan dan menolong kamu untuk menyadari bahwa saya Tuhan semesta alam. Sebagaimana Elia mengatakan di ayat 10, ya, aku bekerja bagi Tuhan semesta alam itu. Jadi perspektif ini dipulihkan, cara pandang dia terhadap realita hidupnya itu disadarkan oleh, dibangunkan kembali. Dia memotret semua peristiwa ini dengan jelas dan bisa membedakan antara Tuhan atau tidak. Tapi Dia Tuhan adalah Tuhan semesta alam itu. Alam bercerita tentang kebesaran, keagungan dan kekuatanku. Tidak hanya sampai di situ saja. Lalu dikatakan Tuhan kemudian hadir itu, tapi tidak Tuhan, dan sesudah api itu datanglah penyanyi sepoi-sepoi basah. Segera sesudah ia mendengarnya, ia menurunkan dari jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datang suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini? Jadi dia Tuhan ada yang begitu dekat sekali berjumpa dengan Elia di pintu gua itu. Elia keluar menyambut Tuhan itu. Dan kemudian Tuhan berbicara kepada dia di sana, apa kerjamu di sini? Kita bayangkan seperti seorang pimpinan atau bos itu memanggil hambanya berhadapan muka dan menanyakan tentang sebenarnya apa sih kerjaan di sini. Nah, saya kasih ini begitu berarti. Kenapa? Karena dengan kalimat ini maka Elia sekarang harus memberikan pertanggungjawaban
Dan semua yang dia keluhkan, semua yang dia rasakan, apa saya adanya sekarang, muka dengan muka dia harus memberikan pertanggungjawaban itu. Dan jawabnya, aku bekerja sediakan sebagai Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan pekerjaan meruntuhkan mesbah dan membunuh nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dari kalimat kedua yang diungkapkan Elia kepada Tuhan, kita bisa mendapat kepastian di sini bahwa ada perasaan sendiri, perasaan gagal, tidak berdaya, dan ya sudah kehilangan segalanya, dan bahkan dia merasa bahwa akhir hidupnya sudah ada di depan mata karena semua orang yang mencabut nyawanya. Bagaimana Tuhan memulihkan secara penuh? Di ayat yang ke-15 firman Tuhan kepada, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang Mesir, dan setelah engkau sampai, engkau harus memurati Hazael menjadi raja atas Aram. Jadi Tuhan ya mengembalikan dia kepada panggilan pelayanan itu, dan yang harus dikerjakan oleh Elia itu adalah mengerjakan panggilan dia. Bahkan sekarang Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa ada orang-orang yang Tuhan siapkan, Tuhan pilih untuk mengerjakan bersama Elia. Dimulai dengan soal-soal sifatnya sipil ya, karena dia harus memulai Hazael menjadi raja. Kemudian dikatakan di sana ayat yang ke-16, dan Yehu cucu yang sudah menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Shafat dari Abel Meholah seorang menjadi nabi menggantikan engkau. Dan ayat 18, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia Baal. Jadi kita di sini ada pemimpin sipil, top leader tingkat sipil ada, dan juga top leader di pelayanan spiritualnya, dan kolektivitas orang yang bersama-sama dengan dia. Ada 7.000 orang yang tidak mencium Baal, itu tidak menyembah Baal. Orang-orang itu dalam iman yang murni, ortodoksi iman yang dipertahankan sekarang dikepung oleh begitu banyak nabi, tapi ada 7.000. Jadi ini menarik karena Tuhan memberikan setuntasnya apa yang menjadi pergumulan Elia. Keberanian itu bukan kembali karena ada Tuhan yang luar biasa hebat itu. Teman dan mitra pelayanan disediakan baik pada tataran sipil maupun di wilayah yang luas itu, dan juga teman-teman pelayanannya ada orang 7.000. Dan Elia mengerjakan itu, lalu dia pergi pelayanan mengerjakan semua itu, dan juga ada kader yang siap mendampingi dalam pelayanan, yaitu Elisa. Dari teks ini kita baca beberapa notis, paling tidak ada 2. Hamba tidak steril dari persoalan dalam pelayanan kita, perlu realistis mengenal ini, tapi tidak di situ berhentinya. Allah peduli dan memulihkan problematika hidup hambanya secara holistik. Dikasih dari kita sudah kasih saudara sebagai pelayan Kristus, selalu bersyukur pada Allah bahwa Ia peduli dan akan memberikan hidup kita. Dan yang kedua, maka saya disuruh dulu pada pelayan Kristus dengan cara menjadi mitra yang berempati sehingga boleh bersama-sama yang baik pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam pelayanan kita. Mari kita bersama meresponi firman Tuhan dengan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang menguatkan setiap kita, memberikan penghiburan, encourage buat kita untuk kita terus melayani Tuhan. Oh,
dari firman Tuhan bahwa ada penolong yang ajaib, yaitu Roh Kudus yang siap menolong, yang memberikan kekuatan dan memampukan kita untuk terus melayani Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Roh Kudus sebagai Parakletos, pendamping, penolong kami yang ajaib, selalu memberikan penghiburan dan kekuatan buat setiap kami yang percaya kepadamu, sehingga Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan di dalam hidup kami terjadi, itu akan terus tidak membuat kami lemah, tetapi kami tetap kuat, kami tetap semangat, kami terus mengerjakan panggilan kami. Mengucap syukur untuk setiap orang yang Tuhan pakai untuk menjadi mitra kami dalam pelayanan, dalam kehidupan kami. Kami rindu kuasa Tuhan terus menolong, menopang setiap kami, dan sukacita dari Roh Kudus memberikan kami kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.